Setelah giat-giatnya Daus Mini fokus pada karir serta profesinya sebagai komedian, tiba-tiba saja ia harus terusik oleh gembar-gembor mantan istrinya Yunita Lestari yang mendadak meminta Daus untuk segera menjatuhkan ikrar talak kepadanya. Permintaan Yunita ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Pasalnya telah menjadi rahasia umum jika Pengadilan Agama Kota Depok telah menjatuhkan putusan cerai pada mereka berdua pertanggal 19 Mei silam. Lantas mengapa jika putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum masih belum membuat Yunita sah sebagai seorang janda? Benarkah jika ini terkait keinginan Yunita yang akan segera menikah lagi? Jadi aku kan sama Daus sudah ketok palu dari bulan Mei kemarin, awal Mei kemarin, dan ya udah aku santai-santai. Akhirnya sampai 3 bulan, aku nanya dong ke pengacaranya Daus, Bapak Januar Agung Saputra. Aku nanya, Om, surat cerainya kapan keluar? Aku nanya gitu. Nanti nunggu Daus ikrar talak gitu. Akhirnya sampai 1 bulan kemudian, sampai sekarang udah 4 bulan setelah hakim ketok palu, Daus belum juga ngucapin ikrar talak. Dan aku baru tahu, kalau setelah hakim ketok palu dan dia tidak segera mengucapkan ikrar talak di depan hakim, maka statusnya bisa gugur. Yang tadi sudah diputus sama hakim itu bisa gugur, jadi bisa balik jadi suami istri yang sah. Itu aku nggak mau. Aku cuma minta Daus cepat ucap ikrar talak itu aja supaya surat cerai cepat keluar, karena kan aku nggak bisa nikah lagi kalau nggak ada surat cerai gitu. Jadi aku pengennya cepet-cepet keluar lah. Dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh saudara Ahmad Firdaus, perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Agama Depok pada tanggal 19 Mei 2014. Putusan tersebut isinya memberi izin kepada pemohon, dalam hal ini Ahmad Firdaus, untuk menjatuhkan atau mengucapkan talak kepada istrinya. Tetapi pada tanggal 30 Juni 2014 tersebut, setelah dipanggil oleh Pengadilan Agama Depok, ternyata kedua belah pihak, baik pemohon Ahmad Firdaus atau Daus Mini maupun istrinya Lestari Yunita, dua-duanya tidak hadir. Yang menggugat itu kan saya, bukan dari pihak perempuan, dari pihak laki. Saya hadir terus, pengacara pun demikian. Desakan Yunita yang ingin segera memperoleh surat cerainya ini tentu saja membuat Daus terkejut. Pasalnya Daus yang baru saja mengalami sebuah kecelakaan yang menimpa dirinya di lokasi syuting harus dibuat bingung perihal keabsahan perceraian mereka. Lantas benarkah jika hal ini dipicu lantaran kabarnya di antara Daus dan Yunita tengah terlibat konflik panas? Ya kan kita udah lama lost contact, komunikasi nggak ya bisa dikatakan kurang membaik ya semenjak habis ketok palu itu gitu. Mengucapin cepat sehat ya terima kasih. 4 bulan sudah Daus dan Yunita tak lagi terlibat hubungan secara fisik dan psikis. Sejak memutuskan untuk bercerai, keduanya memang saling melempar kesalahan soal penyebab perceraian ini. Bahkan belakangan, Daus juga dibuat gerah lantaran akses untuk bertemu anak tunggalnya Babang Ical terhalangi. Buntut dari konflik tersebut, Daus pun menuding Yunita telah melanggar jadwal pertemuan dirinya dengan Babang Ical yang telah mereka sepakati. Dia kata dipersulit, susah sih diungkapin dengan kata-kata gitu. Ya dikit lah. Saya sebagai bapaknya juga punya hak gitu kan untuk mengasuh. Ada sedikit kekecewaan yang mana dengan kesepakatan kita yang udah kita janjikan ya kan, udah kita beberin di depan teman-teman juga kan, teman-teman media. Waktu itu juga di depan pengacara pun seperti itu. Tapi ternyata hasil seperti ini gitu. Nggak pernah janji seminggu, nggak pernah. Itu omongannya dia sendiri ya, jadi aku nggak pernah janji seminggu ya. Daus itu katanya kan sibuk syuting. Kalau misalnya anak ikut dia, bagaimana anak saya? Seorang anak balita di bawah umur 5 tahun itu
yang paling benar adalah di bawah pengawasan saya, ibu kandungnya. Pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa. Kita berbagi hidup sampai mati. Aku Setelah berjuang selama 20 jam menahan sakit dan rela diinduksi, akhirnya perjuangan Shiren Sungkar terbayarkan saat bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat 3,2 kg lahir dari rahimnya pada hari Rabu sore. Bahkan sebagai suami, Teguh Wisnu tak pernah pergi dari sisi istrinya itu demi sebuah momen yang membahagiakan.